itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW yang kemudian sekarang dilakukan oleh kaum muslimin. Saya katakan sesuatu tidak hanya ibadah, karena kelompok ini, kelompok yang suka membid'ahkan, ini tidak hanya ruang lingkupnya itu ibadah. Pokok sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul itu bid'ah. Sampai beduk saja bid'ah. Sampai beduk saja bid'ah. Tasbih itu bid'ah. Kentongan itu bid'ah. Yang tidak bid'ah itu cuma kentongannya sendiri. Kentongannya yang lain bid'ah. Bapak, Ibu, Saudara yang sama-sama dirahmati Allah. Tapi kalau urusan beduk bid'ah, kentongan bid'ah. Tapi kalau urusan mobil tidak pernah mengatakan bid'ah. Kalau urusan pesawat terbang tidak pernah berani mengatakan bid'ah. Salaman, Pak, setelah sholat bid'ah. Wiridan setelah sholat kencang tidak ada tuntunan katanya bid'ah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang sama-sama dirahmati Allah, perlunya kita memahami tentang bid'ah. Secara umum, bid'ah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Cuman permasalahannya adalah apakah setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW bid'ah dan sesat? Karena mereka selalu menggunakan dalil kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Artinya setiap yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kali sesat neraka. Bapak, Ibu, Saudara yang sama-sama dirahmati Allah, persoalannya adalah apakah yang dimaksud oleh kullu bid'atin dhalalah setiap kali bid'ah sesat? Apakah seperti itu menurut Rasulullah SAW? Apakah bid'ah itu seperti itu menurut Rasulullah? Karepe Kanjeng Nabi. Kalau sampai tanya kepada saya, mesti tak jawab mbuh, karena saya belum pernah ketemu Kanjeng Nabi. Umpama saya ketemu sama Rasulullah, mesti tak tanya beliau, apa yang engkau kehendaki tentang bid'ah. Bapak, Ibu, Saudara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah setiap yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah dhalalah, sesat neraka? Ini yang perlu kita pahami. Bapak, Ibu, Saudara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memahami tentang bid'ah secara benar, maka kita ikuti apa komentar dawuhnya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ini adalah Amirul Mukminin. Beliau ini adalah Khulafaur Rasyidin, pengganti Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan jangan tanya tentang alimnya Abu Bakar Sayyidina Umar, jangan tanya zuhudnya Sayyidina Abu Bakar, jangan tanya wirainya Sayyidina Abu Bakar, jangan tanya ibadah dan kedekatannya beliau kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan tanya cintanya beliau kepada Rasulullah SAW, dan jangan tanya cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini adalah manusia-manusia hebat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW orang yang masuk surga bighairi hisab. Ini Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Maimin. Bapak, Ibu, Saudara yang sama-sama dirahmati Allah, apa kata Sayyidina Umar? Bapak, Ibu,
Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar inilah sholat malam, sholatul lail yang kemudian kita kenal dengan sholat tarawih itu berjamaah. Di zaman Rasul, sholatul lail, sholat malam, sholat tarawih tidak pernah dilakukan berjamaah, enggak. Tidak pernah berjamaah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir, takut andaikan sholat malam, sholat tarawih diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab disenangi oleh kaum muslimin. Masya Allah. Maka beliau tidak menyolati sholat tarawih dengan berjamaah. Begitu pula di zaman Amirul Mukminin Khulafa yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, tidak pernah melakukan sholatul lail, sholat tarawih dengan berjamaah. Nah, ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar, Khulafaur Rasyidin yang kedua, setelah beliau melihat antusiasnya kaum muslimin untuk menjalankan sholatul lail, sholat malam, sholat tarawih yang sendiri-sendiri, gerombol di sana, gerombol di sana, maka inisiatif, sekali lagi, inisiatif Sayyidina Umar, maka kemudian dikumpulkan dan diajak sholat lail, sholat tarawih dengan berjamaah. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dirahmati Allah, Sayyidina Umar paham, Sayyidina Umar sadar bahwa apa yang ia lakukan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang ia lakukan tidak pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian dengan kesadaran beliau mengatakan, hadhihi ini adalah sholat tarawih berjamaah ini, hadhihi bid'atun hasanatun. Ini adalah bid'ah yang baik. Hadhihi bid'atun hasanatun. Ini adalah bid'ah yang baik. Bapak Ibu, yang ngomong ini siapa? Umar. Sayyidina Umar apa Sayyidina Paimin? Apa Umar. Sayyidina Paijo? Halo? Siapa ini yang ngomong? Umar bin Khattab. Sayyidina Umar. Kalau ada Sayyidina Paimin mengatakan semua bid'ah, dolalah, sesat, neraka, kira-kira sama mengikuti Sayyidina Paimin apa Sayyidina Umar? Umar. Sayyidina Umar membagi bahwa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Masya Allah. Ada bid'ah yang baik seperti sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Ini adalah bid'atun hasanatun. Nah, sementara bid'ah yang dolalah itu bid'ah yang seperti apa? Bid'ah yang dolalah adalah pelanggaran prinsip ibadah. Pelanggaran prinsip ibadah. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar tidak pernah merubah daripada sholat tarawih. Artinya sholat tarawih tetap dijalankan karena ini adalah prinsip. Cuman Sayyidina Umar menambahi, apa tambahannya? Jamaah. Sehingga jamaah ini bukan sesuatu yang prinsip, tapi sesuatu yang furu'. Artinya apa? Kalau sampean jamaah monggo, tidak jamaah pun juga tidak masalah. Tapi prinsipnya adalah sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan berapa rokaatnya? Kami yakin, hakul yakin bahwa sholatul lail, sholat malam, rokaatnya banyak, 20 rokaat, tidak hanya 8 rokaat.
Bapak, Ibu, Saudara yang sama-sama dirahmati Allah, sampai ikut Sayyidina Umar apa Sayyidina Paimin? Umar. Kalau Sayyidina Umar rokaatnya 20 dan sholatnya di Mekah. Kalau Sayyidina Paimin rokaatnya 8 dan di Bontang. Sama milih mana? 20. Di Mekah satu rokaat itu sama dengan 100.000 di luar Mekah dan termasuk di musola di Masjid Al-Baisus ini. Jadi kalau sholat satu rakaat di Mekah sama dengan sholat di Masjid Al-Baisu ini 100.000 rakaat. Loh, Bapak Ibu, kalau sama lihat di Mekah berapa rakaat? 20. Sholat tarawihnya 20 rakaat. Di sana saja 20, mosok di sini sampai kurangi jadi 8. Yang bener lah. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, sama melok Sayyidina Umar apa Sayyidina Paimin sama ya? Umar. Kalau Sayyidina Umar 20 rakaat. Tak belum. Saya lihat nanti setelah 8 kira-kira banyak yang pulang apa enggak nih? Lek pulang berarti melok Sayyidina Paimin. Masya Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak semua yang tidak pernah dilakukan Rasul. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah. Saya ulang lagi, tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah dolalah. Satu contoh bapak-bapak ibu-ibu, Kanjeng Rasul itu kalau sholat pakai sarung enggak? Kanjeng Rasul kalau sholat pakai baju seperti saya enggak? Seperti Haji Dihin enggak? Lo enggak. Lo apa iya hanya gara-gara pakai seperti ini kemudian neraka? Apa neraka ini? Apa surga ini dewi gitu loh? Lo ya, Pak Haji Dihin sholat pakai sarung, saat pakai baju seperti ini. Masa iya kemudian dikatakan dolat, apa dikatakan bid'ah, dolalah, neraka, sesat? Masya Allah, terlalu pinter menafsiri tentang bid'ah, terlalu pinter, akhirnya keblinger. Bapak, Ibu, Saudara yang sama-sama dirahmati Allah, kok gara-gara saling saja Pak, setelah sholat Assalamualaikum, Assalamualaikum, kemudian saling kanan kiri, masuk bid'ah ini. Saya tanya setelah Assalamualaikum, Assalamualaikum, kemudian SMS-an, WA-an, boleh apa enggak? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Assalamualaikum, Assalamualaikum, kemudian pipis, boleh apa tidak? Boleh. Kalau di sini ya jelas nggak boleh Pak. Kalau di kamar mandi kok boleh. Loh, pipis saja boleh loh. Setelah Assalamualaikum kemudian main HP saja boleh. Mosok Assalamualaikum kemudian jabatan tangan kok tidak boleh? Bapak, Ibu, Saudara yang sama-sama dirahmati Allah, jabatan tangan itu perintahnya Kanjeng Nabi, itu sunnah Rasul. Musafahah itu musafahah itu sunnah Rasul, perintah Kanjeng Nabi. Masya Allah, apabila seorang muslim ketemu dengan muslim yang lainnya, kemudian jabatan tangan selama tangannya gandeng, maka dosanya rontok Pak. Ini perintahnya Kanjeng Nabi dan Rasulullah pun juga begitu. Jabatan tangan adalah sunnah Rasul, jabatan tangan adalah perintah Rasul. Sedangkan kapan jabatan tangan, di mana itu urusan sampean, mau di pasar, mau di pinggir jalan, mau di sawah, mau di sungai sambil mancing, monggo terserah. Teknisnya terserah sampean. Setelah sholat monggo. Masya Allah. Ojo ngono rek. Ya Allah, kaya surga iki surgane awakmu kak. Bisa difahami ya? Nggih. Nah kalau misalkan gini, sampean sholat sholat isya, tapi cuma 2 rakaat. Sholat isya cuma 2 rakaat. Loh kok 2 rakaat? Ya tak ganti sekarang sholat isya. Nah ini namanya pelanggaran prinsip ibadah. Karena apa?
prinsip sholat isya itu 4 rakaat. Ini usul Pak, ini prinsip, tidak boleh diotak-atik. Loh ini namanya prinsip. Lah kalau sampean merubah prinsip, lah itu namanya sampean pelanggaran prinsip ibadah. Lah kalau pelanggaran prinsip ibadah, mesti syariatnya ada yang rusak. Loh kalau beduk saja dung 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 dung, syariat mana yang rusak? Hah? Akidah mana yang rusak? Yo gak ono kok dul. Wong ini hanya wasilah perantara saja loh, mengajak masyarakat ayo jamaah. Karena dulu belum ada speaker, belum ada corong, rumah masih jarang, jarak rumah dengan masjid jauh. Kalau muadzin tukang adzan bengok-bengok, Allahu Akbar, hanya berapa meter toh Pak? Masya Allah, sak kenceng-kencengnya sampai mencret. Masya Allah, hanya berapa meter? Maka Masya Allah ulama inisiatifnya untuk mengundang masyarakat, mengajak jamaah, dipukullah kentongan dan beduk, tong 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 tong. Berapa meter nih? Ratusan meter, setengah kilo denger. Coba sampai Allahu Akbar, pirang meter? Ngomongnya bid'ah. Masya Allah. Ngaji di terminal apa? Bapak Ibu Saudara, itu sekelumit tentang bid'ah. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita semuanya. Monggo kita ikut Sayyidina Umar, jangan Sayyidina Pai.